Udah Assalamualaikum ke-drop ya? warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ari. Sebelumnya perkenalkan saya Natania Urvalinisa dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Di sini kebetulan saya mendapatkan materi yaitu LIKTES dan uji makro ETSA. Jadi mungkin di sini pengertian dari LIKTES sendiri yaitu dikenal sebagai uji tidak merusak atau NDT, non-destructive testing. Lalu untuk LIKTES sendiri merupakan salah satu jenis pengujian las yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebocoran pada hasil pengelasan. LIKTES sendiri metodenya untuk memeriksa atau mendeteksi adanya kebocoran atau ketidakrapatan pada sambungan las. Lalu di sini ada metode dari LIKTES sendiri. Yang pertama ada bubble test bubble test sendiri yaitu merupakan metode tes dengan tekanan udara yang dimasukkan ke dalam tangki atau pipa permukaan luar lalu diolesi oleh larutan sabun, dan apabila terdapat gelembung maka menunjukkan adanya kebocoran pada area tersebut. Lalu yang kedua ada pressure test atau hydrotesting test, adalah metode pengujian kebocoran dan kekuatan struktur dengan cara mengisi fluida dalam tangki pipa atau bejana bertekanan lalu diisi dengan tekanan hingga nilainya tertentu. Selanjutnya ada vacuum box test, adalah metode uji kebocoran yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran pada sambungan las yang menahan cairan atau gas. Lalu yang terakhir ada halogen leak detector, adalah metode uji kebocoran yang menggunakan gas berhalogen sebagai media uji. Mungkin di sini bisa menyaksikan bagaimana cara dari vacuum box testing sendiri. Jadi permukaan suatu tangki disemprot atau diberi cairan sabun pada permukaan yang udah dilas. Setelah itu alat vacuum box testnya ditempelkan, lalu dikunci dengan tekanan, dan apabila terdapat kebocoran maka mungkin seperti ini contoh dari vacuum box testing. Lalu selanjutnya di sini ada standar aturan dari LIKTES. Di sini ada 3, ASME, boiler and pressure vessel dengan kode V artikel 10, leak testing. Lalu yang kedua ada ASTM E515, yaitu standar test metode for leak using bubble. Lalu yang ketiga ada BKI rules for whole contraction bagian tangki. Lalu selanjutnya di sini ada uji makro ETSA. Uji makro ETSA sendiri adalah suatu metode uji destruktif yang bertujuan untuk mengungkap struktur mikro sambungan las melalui preparasi sampel dan pengetesan dengan larutan kimia tertentu, lalu diamati menggunakan mikroskop. Di sini ada 4 tujuan dari uji makro ETSA sendiri. Yang pertama, mengamati struktur mikro logam las, logam induk, dan zona pengaruh panas atau HAS. Lalu yang kedua ada mengevaluasi kualitas metalurgi hasil pengelasan, yaitu berupa ukuran butir, distribusi fasa, inklusi, dan mikroretak. Lalu yang ketiga ada menilai efek perlakuan panas atau pendinginan terhadap sifat mekanik. Lalu yang keempat ada membandingkan hasil las dengan standar atau spesifikasi prosedur pengelasan, yaitu atau BPS. Lalu di sini ada beberapa parameter uji makro ETSA. Di sini ada batas fusi, yaitu fusion line. Di sini yaitu adalah garis atau zona sempit tempat logam las bertemu dan berfungsi dengan logam induk. Untuk di sini jadi adalah batas antara bagian yang meleleh dan bagian yang hanya terpengaruh panas.
Lalu selanjutnya ada zona khas sendiri. Zona khas sendiri adalah daerah pada logam induk yang tidak meleleh, tetapi mengalami perubahan mikrostruktur atau ukuran butir akibat suhu tinggi selama pengelasan. Lalu di sini ada cacat makro. Cacat makro terjadi saat logam las sedang membeku. Biasanya karena adanya segregasi unsur rendah titik leleh atau film cair di batas butir. Lalu di sini ada hidrogen induk. Ya, muncul karena beberapa bagian pengalasan yang didorong oleh kombinasi hidrogen terlarut. Lalu selanjutnya ada fasa atau material dibandingkan dari suhu tertentu, terus membentuk suatu struktur yang bergantung pada laju pendinginan dan komposisi. Lalu yang terakhir ada standar aturan uji makro ETSA. Di sini ada 3 standar, yaitu ASTM E407, lalu ada AWS B40, lalu ada ASTM E407. Mungkin sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku. Oke, silahkan. Saya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Alicia. Di sini saya izin bertanya terkait box test. Bisa dijelaskan apa prinsip vacuum box test itu? Terus yang kedua itu terkait tentang apa itu halogen leak detector test. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin izin menjawab. Pada pertanyaan pertama, prinsip dari vacuum box test sendiri itu pada bagian luar sambungan las diisi dengan larutan sabun, kemudian ditutup dengan kotak vakum transparan. Lalu udara di dalam kotak disedot atau dihisap keluar sehingga menciptakan tekanan negatif. Lalu apabila terjadi kebocoran pada area las tersebut, maka terdapat suatu kebocoran pada plat atau tangki kapal tersebut. Lalu yang kedua tentang halogen leak detector test. Jadi metode tersebut digunakan untuk mendeteksi adanya gas halogen seperti freon untuk mendeteksi kebocoran gas dari sistem tertutup. Jadi apabila gas bocor, maka sensor alat akan mendeteksi dan memberikan sinyal. Mungkin seperti itu, apakah sudah terjawab? Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.